لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak sekalian, pada jemaah salat subuh, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini dan hari-hari yang akan datang serta hari-hari kemarin. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, mengikuti kajian yang insya Allah berkaya pengetahuan kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk kita semua insya Allah yang ada di masjid ini adalah umat bersama keluarga kita di rumah, adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kajian hadis Sahih Bukhari. Seperti ini kitabnya, jilid pertama, halaman 551 dan selanjutnya. Babnya adalah bab sedekah, kitabuz zakat was sedekah. Masih kita lanjutkan kajian 2 minggu yang silam. Kali ini kita membaca hadis nomor 1340. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Yamani akhbarana Syu'aib hadatsana Abu Zidan an A'ras an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala rajulu la atasadaqana bis sadaqati fakharaja bis sadaqatihi fawada'aha fi yadis sariki fa asbahu yatahaddatsuna tasadaqa ala sariki faqala Allahumma lakal hamd la atasadaqana bis sadaqati fakharaja bis sadaqatihi fawada'aha fi yadiz zaniyati fa asbahu yatahaddatsuna tasadaqa laylata ala zaniyati faqala Allahumma lakal hamd ala Allahumma lakal hamd faqala Allahumma lakal hamd ala zaniyati la tasaddaqana bi sadaqatihi faqaraja bi sadaqatihi fawada'aha fi yadil ghina fa asbahu yatahaddatsuna tasaddaqa 'ala al-ghina faqala Allahumma lakal hamd ala sariki wa 'ala zaniyati wa 'ala al-ghina fa utti faqila lahu wa ma tasaddaqtuka 'ala sariki fala'allahu ayasta'ifu an sariqatihi wa amma zaniyatu fal'allahu ayasta'ifu an zinaha wa ammal gina fal'allahu ya'tabiru fayunfiqu bima a'tahu Allah. Hadisnya lumayan panjang. Jadi hadis ini bercerita sebuah ibarat, mungkin bapak-bapak sudah suka dengar ya hadis ini. Rasulullah mengisahkan tentang seseorang lelaki yang bersedekah, yang berinfak gitu. Kira-kira kita baca artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Abu Yamani, mengabarkan kepada kami Syu'aib, meriwayatkan kepada kami Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an.
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah lagi cerita gitu ya, qala rajulul atasadaqana bi sadaqati, ada seorang laki-laki yang bertekad hati untuk bersedekah, kurang lebih begitu ya, udah niat untuk bersedekah. Fakharaja bi sadaqatihi fawada'aha fi yadi sariki. Ini sebenarnya hadisnya sudah sering didengar ya. Maka dia keluar dari rumahnya untuk menunaikan sedekahnya, fawada'aha, maka jatuhlah, kurang lebih gitu, atau sampai atau diberikan fi yadi sariki, sedekah yang dilakukan oleh laki-laki itu diberikan kepada seorang pencuri yang biasa melakukan pencurian gitu ya. Fa asbahu yatahaddatsuna tasaddaqa ala sariki. Pagi harinya ramai di kota Madinah orang membicarakan bahwa ada laki-laki yang bersedekah justru kepada seseorang yang dulu perilakunya sebagai pencuri gitu. Diomongin orang lah, kurang lebih begitu. Lalu dia mengucapkan doa, Allahumma lakal hamd, maha suci Allah, ya Allah engkau maha suci. Mungkin orang berpikir, wah ini salah, ini laki-laki menyampaikan sedekah. Lalu dia la tasaddaqana bi sadaqati fa kharaja bisadaqatihi ala pawada'aha yadil zaniyah. Lalu dia mengulangi lagi, malam-malam keluar membawa hartanya untuk bersedekah, pawada'aha fi yadil zaniyati. Begitu dia kasih sedekahnya, dikasih kepada seorang wanita yang pekerjaannya adalah berzinah, ya mungkin wanita yang suka menjual diri gitu ya. Fa asbahu yatahaddatsuna tasaddaqa lailata ala zaniyati faqala Allahumma lakal hamd. Pagi harinya ramai diomongin orang bahwa si fulan itu bersedekah kok kepada penzinah gitu, diomongin. Dia berpikir, salah lagi nih, baca doa lagi, Allahumma lakal hamd, ya Allah maha suci, maha terpujilah engkau gitu. Aku bersedekah kepada penzina gitu. Lalu dia berkata lagi, la tasaddaqana bi sadaqati, aku bertekad mau sedekah lagi ya, ini 2 kali udah salah nih gitu. Maka faqaraja bi sadaqatihi fawada'aha fi yadil ghani. Lalu dia bawa lagi hartanya untuk bersedekah. Yang kali ini dikasih, yang pertama dikasih ke pencuri, yang kedua dikasih ke penzina, yang ketiga dikasih ke orang kaya. Fa asbahu yatahaddatsuna tasadaqa 'alal ghani. Paginya diomongin lagi lah itu orang, sedekah salah lagi, udah 3 kali salah nih. Sekarang sedekahnya sama orang kaya gitu. Faqala Allahumma lakal hamd. Lalu laki-laki itu mengatakan, berdoa, maha terpuji engkau ya Allah, ala sariqi wa ala zaniyati wa ala al-ghina. Kayaknya saya salah mulu nih sedekah gitu ya, salah orang, salah target. Pertama ke pencuri, kedua ke penzina, ketiga ke orang kaya. Lalu Rasulullah mengatakan, kilalahu wa amma sadaqatuka ala sariki fala'allahu ayasta'ifu an sariqatihi. Sedekah yang engkau serahkan kepada pencuri itu, kata Rasulullah, semoga dapat mencegah dia untuk melakukan pencurian berikutnya. Kenapa? Karena kebutuhannya tercukupi dengan sedekah yang engkau berikan. Wa an sariqatihi wa amma zaniyatu fala'allaha an yasta'ifa an zinaha. Sedekah yang engkau berikan ke penzina
semoga dapat mencegah wanita itu dari melakukan perzinahan lagi. Dia tidak menjual diri lagi karena kebutuhannya telah tercukupi. Wa amal ghina fala'allahu ya'tabiru fayunfiqa mimma a'tahullah. Sedekah yang engkau berikan kepada orang kaya, semoga ya'tabiru dapat memberikan ibarat, dapat memberikan teladan, dapat memberikan contoh, fayunfiqu mimma a'tahullah, kepada si orang kaya itu untuk juga bersedekah. Bapak-bapak sekalian, ini cerita hadis ini udah lama nih disampaikan oleh para guru, para ustadz yang sejak saya kecil saya udah dengar. Yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita dulu, narasinya sederhana, mungkin karena pemahamannya masih sederhana kali ya. Intinya kata para ustadz zaman dahulu tuh, kalau kita ngaji di kampung, pokoknya apapun yang kita lakukan, kalau tujuannya baik, maka insya Allah akan mendapatkan pahala, walaupun seolah-olah kita salah target gitu ya. Tapi sebetulnya makna hadis ini bukan sekedar itu, bapak-bapak sekalian. Ini Rasulullah ini pintar ya, Rasulullah itu cerdas. Saya kalau semakin hari saya membaca hadis-hadis Rasulullah yang berhubungan dengan permasalahan sosial, berhubungan dengan hubungan manusia dan manusia, itu dapat terlihat bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang sangat cerdas. Dalam hadis ini Rasulullah itu ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa zakat dan sedekah yang diambil dari orang-orang muslim yang telah memenuhi persyaratan seharusnya dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan kriminal, dan masalah-masalah lain yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu hikmah yang harus kita ambil. Artinya, bapak-bapak sekalian, uang zakat kita, uang sedekah kita itu seharusnya menyelesaikan permasalahan umat. Umat itu tidak ada lagi yang menjadi pelacur gara-gara untuk hidup. Karena seharusnya zakat umat Islam bisa menanggulangi permasalahan ekonomi mereka. Umat Islam itu tidak ada lagi yang anak-anaknya putus sekolah, karena seharusnya zakat-zakat kita bisa menanggulangi permasalahan biaya pendidikan mereka. Tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi yang ngantri gas 3 kilo. Bapak tidak percaya, Bapak hitung aja. Bapak hitung aja uang yang orang dimiliki oleh orang Islam yang ada di Indonesia, 230 juta umat Islam. Suruh bayar zakat semua 2,5% dari penghasilannya. Oh, yang layak, yang sampai nisab dan sampai haul nggak sampai 50%, oke 50% aja, 115 juta. Kita anggap 50% miskin, tidak sampai nasab dan haulnya. 50%. Ambil zakatnya Yusuf Hamka, ambil zakatnya Bakri and Brothers, ambil zakatnya Khairul Tanjung, ambil siapa lagi yang pengusaha-pengusaha muslim, Tamsil Lindung, Yusuf Kala, Haji Isam, siapa lagi? Hah? Saya belum kaya dikit lagi. Itu aja sudah bisa menyelesaikan permasalahan umat Islam. 2,5% aja. Nggak ada lagi orang Islam yang anti beras. Ambil zakatnya Bahlil si biang masalah itu, suruh dia bayar zakat itu 2,5%. Nggak ada lagi orang anti gas 3 kilo. Kita mampu, orang-orang itu mampu tuh beli gas yang non subsidi. Jadi Rasulullah itu mengajarkan zakat umat Islam itu dikumpulan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Jadi umat Islam itu tidak menjadi orang-orang marginal, orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, itu Rasulullah ajarkan kepada kita. Cuma kita nih
Apa belum mengerti, apa tahu saya juga tidak mengerti siapa yang salah, apa guru, apa ustadznya yang salah, apa umat, apa jamaahnya yang salah, atau umat Islam yang salah. Ya, yang Rasulullah ajarkan adalah kumpulkan zakat-zakat kita itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Bukan cuma sekedar untuk hal-hal yang berhubungan dengan dakwah. Saya tuh belum lama di add sama adik kelas saya di medsos saya. Di kelas saya di pesantren, dibilang, "Wan, tolongin dong, bantuin dana." Saya bilang, "Dana apaan?" "Ini ana mau ngadain kegiatan tablik akbar sehubungan dengan peringatan Isra Mi'raj, sekaligus manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani." Dikirimin itunya tuh, pamfletnya, penceramahnya ada 9, salah satunya dia. Saya bilang, nih, aduh ya Allah, umat Islam ini benar-benar keblinger. Saya nanya aja langsung, namanya Ibrahim, biar didengar nih kalau di-upload. Itu Habib-habib, ustadz-ustadz yang ceramah di tempat Edi punya pesantren, yang ceramah di tempat ente bisa rohnya berapa duit satu orang. Disebutin lah, si Anu sekian juta, si Anu sekian puluh juta, jumlahnya hampir 100 juta Pak. Itu 100 juta mendingan ente beliin beras kasih orang miskin. Kerjaan ente yang enggak aja, urusannya begini aja, kagak beres-beres. Umat belum tentu cerdas. Umat Islam tuh masih suka dengan hal yang sifatnya, kalau kata orang Betawi, tak tumbrung gak karuan gitu loh. Kumpul-kumpul rame-rame, hura-hura, permasalahan utama tidak selesai. Orang disuruh kumpul-kumpul dengerin tausiah, pulang ke rumah anaknya belum bayar sekolah, mana mau dia dengerin? Atau pulang ke rumah istrinya marah-marah gara-gara dapur nggak ngebul. Saya kadang-kala sedih juga saya mau begini, terutama di masyarakat kita ya, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, demen banget. Bukan itu, dakwah itu bukan salah ya bapak-bapak sekalian, tetapi yang penting tepat sasaran dan fungsional. Ngadain tablik akbar dananya 250 juta sampai 500 juta, orang disuruh patungan, belum tentu ada yang pinter itu orang, belum tentu ngerti apa yang disampaikan sama gurunya. Uang habis begitu banyak. Ya, infak itu untuk menyelesaikan permasalahan umat, itu yang penting. Makanya saya dulu tuh waktu periode yang sebelumnya, kalau ada yang bilang, "Pak Ubay ngadain maulid dong," gampang maulid, lu mau datang apa kagak? Entar duit habis 30-40 juta, yang datang cuma 2 sap, mau ngapain amat? Gampang ngadain maulid, ngadain Isra Mi'raj, semua kegiatan mudah kita lakukan. Yang penting sampai tepat sasaran apa tidak. Kalau saya seperti itu, karena saya orang swasta Pak, bekerja jadi orang swasta itu uang 1 rupiah harus ada bilnya. Jadi saya tidak terbiasa buang-buang duit, pemborosan, karena otak saya dari pertama kali kerja itu 1 rupiah harus ada bonnya, harus ada pertanggungjawabannya. Gitu. Pernah saya, waktu saya masih kuliah semester akhir, saya ikut PKL di Jonggol, karena dulu kan masih mahasiswa ya, belum punya duit. Jadi kalau mau, bukan PKL tuh kalau nggak salah, skripsi, TA tugas akhir, ikut proyek pemerintah, karena membiayai sendiri kan mahal kalau anak TL itu, anak teknik lingkungan. Proyek pemerintah bikin sanitasi limbah domestik di daerah Jonggol, karena waktu itu ada pencemaran, ada wabah di Sentri, ada pencemaran air permukaan di beberapa desa. Akhirnya kita datang ke situ buat program sanitasi air bersih, ikut program BTKL, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan. Kebetulan kepala BTKL dosen saya. Waktu itu kalau saya sudah kerja itu, saya ikut di mobil nih, dosen saya nyetir, asistennya nyetir, anak buahnya dosen saya di depan, saya di belakang, ngambil uang banyak. Habis itu kan dulu bayar tol, terus dibecek-becek, kasih tolnya dibuang. Saya ngeliatin aja, kok itu dibuang ya, kagak dirembes. Karena otak saya itu otak kerja swasta Pak, segala sesuatu harus dirembes. Habis itu makan-makan, weight bondnya dibecek-becek, dibuang. Oh begitu ya, kalau pegawai negeri enak banget ya, saya bilang gitu. Kalau swasta tuh apapun harus dirembes. Proyek udah selesai, bagi-bagi duit aja nih. Kamu kan, saya ngambil bikin instalasi banyak gitu ya. Ini baik, bayaran kamu. Nggak ada kwitansinya Pak, nggak pakai tanda tangan, nggak usah buat kamu aja gitu. Saya pelangap longo aja, gitu ya.
Itu memang tidak efisien banget ya pemerintah ini ya, segala sesuatu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Nah, kalau saya itu tidak terbiasa seperti itu. Otak saya itu udah terkonsep otak pekerja swasta yang segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan, 1 rupiah pun. Kita kembali ke hadis ini. Bapak-bapak sekalian, jadi sedekah itu sejatinya adalah untuk menyelesaikan permasalahan umat. Dan seharusnya umat Islam di Indonesia ini sudah selesai permasalahan sosialnya kalau zakat dikelola dengan benar gitu ya. Itu kira-kira hadis nomor 1340. Sekarang kita lanjutkan lagi hadis nomor 1340. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Jurair an Mansur an Saqiq an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqat al-mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidati kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba wa li kharijin mislu dhalik la yanqasu ba'duhum ajran ba'din syai'an. Nah, ini penting Bapak-bapak sekalian ya. Kata Rasulullah begini, meriwayatkan kepada kami Utsman ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Jurair dari Mansur, dari Saqiq, dari Masruq, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqat al-mar'atu min ta'ami baitiha, apabila para istri itu berinfak, bersedekah. Dalam hadis ini Rasulullah mencontohkan min ta'ami baitiha, dari makanan yang ada di rumahnya, ghairu mufsidati, tapi itu tidak merugikan keluarganya, kurang lebih begitu ya. Kana laha ajruha bima anfaqat wali zawjiha ajruhu bima kasaba. Jadi kalau istri-istri kita di rumah bersedekah, entah bersedekah makanan, entah bersedekah apa, kalau dalam hadis ini digambarkan makanan ya, karena zaman dulu tentu istri-istri mereka, istri-istri para sahabat itu mungkin tidak megang uang cash ya. Kalau sekarang mungkin megang uang cash lah, uang yang kita kasih. Bersedekah makanan di rumahnya tetapi tidak mengganggu anggota keluarga, tidak berkurang gara-gara sedekah itu, kurang lebih gitu ya, maka si istri itu akan mendapatkan pahala dari apa yang dia infakkan, istri kita nih, wali zawjiha ajrohu bima kasaba, dan para suami-suaminya juga akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kasih ke istrinya. Jadi misalnya Pak Victor ngasih uang belanja nih ke bininya, misalnya sebulan, sehari ngasih uang belanja 10 juta gitu misalnya gitu ya, habis itu bininya ngasih makanan ke tetangga, itu bininya dapat pahala, Pak Victor juga dapat pahala. Makanya rajin-rajin ngasih uang belanja ke istri ya, biar istri kita pada sedekah, biar kita dapat pahala. Kata Rasulullah, ini bukan kata saya. Wali kharijin mislu dzalik la yanqasu ba'duhum ajral ba'din syai'an. Sama halnya dengan pengelola rumah zakat atau amil-amil atau baitul mal. Bendaharanya atau petugasnya, kalau di sini kharijin itu artinya bendahara. Petugasnya apabila ada lembaga atau lembaga zakat gitu ya, atau baitul mal lah, yang digaji dari uang hasil zakat itu, lalu dia bersedekah dari hasil gajinya atau berinfak atau berzakat dan lain-lain, itu orang-orang yang berzakat di baitul mal itu yang dikelola itu ikut-ikutan dapat pahala, kata Rasulullah.
Padahal kan dia bersedekah dengan gajinya kan, dari uang amil. Tapi orang-orang yang bersedekah itu ikut dapat pahalanya. Sama dengan istri-istri kita. Kita kan ngasih uang belanja nih per bulan. Itu udah milik rumah kan, bukan milik kita lagi. Misalnya kita ngasih duit sebulan 20 juta gitu. Bukan hak kita lagi kan. Tetapi dari sekian kecil itu istri kita ngasih makanan ke tetangga misalnya, istri kita dapat pahala, kita juga dapat pahala. Ya. Kalau ada kelebihan makanan jangan larang-larang istri ngasih tetangga ya Pak. Ada pahalanya loh itu. Itu kira-kira. Lalu hadis yang berikutnya nomor 1345. Hadatsana Abdan akhbarana Abdullah an Yunus an Abi Zuhri qala akhbarani Sa'id ibnu Musayyab annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu sadaqati makana an zakhri ghina wabda bima ta'allu. Ini singkat tapi ini jadi pedoman buat kita ya. Kata Rasulullah begini, khairu sadaqati makana alal zahril ghina. Sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba adalah dikeluarkan dalam keadaan dia cukup ya. Artinya seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga ketika dia bersedekah, dia membantu orang lain, itu dipastikan anak istrinya nggak kekurangan makan ya. Jangan salah, kita jangan ngebelain orang lain, anak kita, istri kita kekurangan makan. Itu nggak boleh kata Rasulullah, karena sebaik-baik sedekah itu yang pertama kali kita berikan adalah kepada anak keluarga kita. Wabda'u biman ta'ulu, kata Rasulullah, dan mulailah dengan memberikan sedekah itu dari orang yang berada di bawah tanggungan kita. Bukan zakat ya Pak, sedekah ya, jangan salah. Kok begitu? Iya. Jadi Bapak-bapak sekalian harus dipahami ya, itu uang bulanan yang kita kasih ke istri kita kan bagian dari tanggungan kita, itu termasuk dalam sedekah loh Pak. Ada pahala sedekahnya. Uang kuliah yang kita kasih ke anak-anak kita itu bagian dari sedekah Pak ya. Makanya Rasulullah mengatakan wabda'u, mulailah biman ta'ulu, dari orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Setelah itu, tapi cukup ya Pak, bahasanya tuh cukup, bukan berlebihan. Bukannya anak kita umur masih SD terus kita kasih smartphone yang harganya mahal, itu berlebihan. Cukup aja ya. Kalau bahasanya cukup ya silahkan Bapak-bapak pikirkan sendiri seperti apa. Seperti itu. Yang terakhir hadisnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa ibnu Ismail hadatsana Huwaib hadatsana Hisham an abihi an Hakim ibnu Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khaira min yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati an zuhril ghina wa min yasta'ifu ya'fuhu Allah wa ma yastagni yughnihi Allah. Nah, ini hadis yang udah sering banget kita dengar ya, umum ya. Kata Rasulullah kurang lebih begini. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Terus kita jangan protes. Ya kalau begitu orang yang miskin, orang yang kaum duafa, fakir dan miskin bagaimana? Kan mereka harus diberi. Hadis ini hikmahnya untuk memotivasi. Ya, jangan berkecil hati juga. Ini untuk memotivasi supaya kita bekerja keras, giat dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah. Itu aja, ambil hikmahnya ya. Al yadul ulya khairu min yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
Wabda'u biman ta'alu, mulailah memberikan sedekah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Saya ulang lagi ya, tanggungan kita, anak istri kita. Makanya tadi tuh saya ingat itu adik kelas saya itu ada yang tablik akbar apa segala, anak bini lu dikasih empan apa belum? Kebetulan sama-sama orang Betawi, dia orang Reblong. Saya, anak bini lu hidupnya berkecukupan apa belum? Jangan kebanyakan tablik akbar. Wa khairu sadaqati an zuhril ghina, sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan itu dikeluarkan oleh seseorang yang sudah mencukupi kebutuhan keluarganya. Wa ma yasta'ifu ya'fahullah, barang siapa yang memelihara dirinya maka Allah akan pelihara dirinya. Maksudnya hadis ini, barang siapa yang memelihara kehormatannya maka Allah akan jaga dia. Barang siapa wa man yastagni yaghnihullah, barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan cukupkan dia. Kurang lebih begitu Bapak-bapak sekalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan semoga kita semua bisa memotivasi diri kita untuk peduli dengan sesama, sehingga seharusnya orang Islam itu nggak ada yang susah ya. Tapi ya bagaimana ya, saya juga bingung ngomongnya ya. Ya setidaknya kita memotivasi diri kita sendiri, apa yang menjadi hak saudara-saudara kita 2,5% kita keluarkan. Lebih dari itu kita bersedekah dan berinfak, dan gak usah takut, karena Allah sudah mengatakan alladzina yunfiquna amwaluhum fisabilillah habbatan ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi berpikirnya begitu aja. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, perumpamaannya habbat, seperti satu biji, ambatat, menumbuhkan, sab'as sanabila, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai melahirkan 100 biji. Berarti kita akan dapatkan 700 kali. Keluarin 1.000 dapat 700.000, keluarin 10.000 dapat 7 juta, keluarin 100.000 dapat 70 juta. Selama kita mau bermotivasi seperti itu. Bentuknya apa? Bentuknya macam-macam. Kalau terlalu banyak nanya bentuknya, saya juga bingung. Bentuknya bisa dalam kesehatan, keberkahan, dan lain-lain. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Oh iya, monggo. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan untuk tanya jawab. Pada dasarnya hal yang disampaikan ini hal yang miris sebetulnya. Kalau kita ini mau betul-betul menyadari akan suatu tatanan, suatu kehidupan ini sebetulnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga untuk bisa menjadikan bahwasanya Indonesia ini khususnya bisa menjadi negara yang betul-betul makmur. Karena apa? Negara kita ini gemah ripah lojinawi. Negara kita ini kaya raya ya. Sehingga kita ini kalau seandainya mengamalkan daripada Undang-Undang Dasar 45 yang diatur dalam pasal 33, itu aja sudah selesai. Karena apa? Yaitu tadi banyaknya suatu korup, bahkan dengan koruptor ini dihukum yang minimal, yang tidak sebanding dengan korupnya. Nah ini. Nah, begitupun kemarin kita telah menyampaikan khususnya umat Islam. Misalnya kita ini mengeluarkan zakat yang seperti kayak pernah yang dilakukan, bahkan pernah disampaikan di sini, seperti amal yayasan amal bakti Muslim Pancasila ini tadi itu cukup signifikan artinya untuk menyelesaikan. Nah, apalagi misalnya secara keseluruhan untuk menyelesaikan masyarakat khususnya umat Islam sendiri aja udah betul-betul makmur kalau dikelola dengan baik. Nah, hanya menjadi pertanyaan saya, yaitu apa kiat-kiat sebetulnya sih di dalam suatu
khususnya para ulama ya untuk menjembatani hal ini dan kemudian dikaitkan dengan umaroknya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya itu masalah trust, Pak. Masalah utamanya itu adalah masalah trust. Lalu masalah manajerial. Tapi Rasulullah itu juga pernah menyampaikan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah begini, barang siapa yang menerima, ini kita kait-kaitkan ya Pak, yang menerima bantuan, sedekah, zakat atau infak yang sesungguhnya dia itu sudah cukup, maka kelebihannya itu dia seperti memakan bara api neraka. Ini pelajaran buat kita, termasuk orang-orang yang memperkaya diri dari menerima zakat, sedekah, infak saudaranya sesama muslim. Itu bukan sedikit Pak orang yang memperkaya diri dari itu, dengan memanipulasi, dengan berembel-embel membentuk lembaga zakat, lembaga penyalur sedekah dan lain-lain. Sesungguhnya dia memperkaya diri. Jadi permasalahannya itu sebetulnya tiga. Yang pertama masalah edukasi yang tidak sampai untuk para muzaki, karena kita kalau bayar zakat dari uang 1 juta Pak, itu kalau 2,5% dengan cuma 25.000. Tapi kalau harta kita sudah 10 juta 250.000. Kalau harta kita sudah 100 juta 2,5 juta. Mulai itu Pak agak berat. Harta kita 1 miliar 25 juta. Harta kita 100 miliar 2,5 miliar. Nah kalau sudah 2,5 miliar, orang sudah mulai mikir. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang Islam di Indonesia yang hartanya itu 100 miliar? Banyak Pak, banyak banget. Banyak banget. Itu belum lagi yang hartanya 1 triliun. Itu masalahnya masalah edukasi dan masalah kesadaran. Satu, itu ada di mereka. Kalau yang ada di pengelola, masalahnya masalah trust, masalah kepercayaan. Saya pernah menyampaikan kan, itu Pak, pengusaha raja-raja Arab Saudi, pangeran-pangeran Arab dan Uni Emirat, kemana mereka bayar zakat, bayar memberikan bantuan? Ke Oxford University, ke Berkeley University di Amerika. Dia nggak ngasih bantuan ke universitas-universitas di negara Muslim. Kenapa? Kagak percaya mengelolanya bener apa kagak nih. Itu proposal Oxford itu majunya ke emir-emir di Timur Tengah itu, dan dikasih. Kok kita minta susah karena masalah trust, nggak amanah. Orang Islam itu kebanyakan kagak amanah. Yang berikutnya adalah manajerial. Kita nggak mampu mengelola itu. Makanya ada apa ya, istilah atau anekdot ya. Kalau orang yang bermental miskin dikasih uang 10 juta, dia pasti beli makan-makan enak, balik beli smartphone. Kalau orang yang bermental kaya dikasih uang 10 juta, dia berpikir bagaimana uang ini dikelola dengan baik supaya bisa menghasilkan lebih dari 10 juta. Kita tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mengelola itu. Itu yang menjadi masalah. Saya misalnya nih Pak, misalnya nih ya, kita kumpul nih jamaah Masjid At-Taubah. Kita coba-coba menantang diri kita sendiri. Kita nggak usah nantang orang lain, kita nantang diri kita sendiri. Kita kumpulin satu orang nih 100.000 duit. Pasti kita punya dong, nggak hari ini, besok, nggak besok, lusa, dan depan dan sebagainya. Kita minta dikelola. Siapa yang butuh uang mendadak, pinjam dari situ, tapi balikin lagi, tanpa bunga, tanpa admin dan lain-lain. Coba uji coba, kita bikin di At-Taubah. Ujung-ujungannya pasti baik yang kagak balik. Yang tahu aja, saya udah berkali-kali Pak bikin alumni pesantren, saya bikin alumni kuliah, alumni S2 saya, dosen saya nantang, ayo kita kan alumni, kita kan kuliah syariah nih, kita patungan. Saya bilang ayo patungan, 1 orang 1 juta, saya bilang kayak gitu.
terkumpul uang 120 juta. Siapa yang butuh uang pinjamin. Sekarang minus, Pak. Nah, karena kita itu tidak komitmen. Coba kalau ada yang komitmen, misalnya nih DKM ini yang baru nih mempromorkan, ayo kita patungan lu satu orang 100.000 bikin dana abadi untuk menanggulangi permasalahan jamaah. 100.000 aja satu orang, misalnya dikelola sama DKM gitu ya. Tapi komitmen kalau ada yang pinjam ganti, jangan minjem kagak ganti, akhirnya uangnya minus lama-lama. Itu masalahnya umat Islam. Gitu kira-kira, jelas ya? Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.